dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Dzulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah ini merupakan salah satu al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hari ini kita berada pada tanggal 2 Dzulhijjah yang merupakan hari-hari dunia yang terbaik. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita di bulan yang terbaik, salah satu dari bulan-bulan yang terbaik, dan mengumpulkan kita di hari-hari dunia yang terbaik. Kemudian kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk bercandaria, bukan untuk bermain-main, tapi kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini merupakan tanda-tanda kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Ikhwani fillah, a'azzakumullah. Di pertemuan kita yang terakhir, kita menjelaskan tentang keistimewaan ahli sunnah wal jamaah, bahwa mereka itu adalah wasatun fi babil aqli baina alladziina allahuhu wa baina alladziina alghawhu. Ahli sunnah tengah-tengah dalam masalah akal, antara orang yang mengagungkan akalnya dan orang-orang yang memogokkan akalnya. Al-Ghawhu dianggap tiada akalnya. Jadi ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak memogokkan akalnya, juga mereka tidak mengagungkan, tidak mendewakannya. Tidak seperti orang-orang Mu'tazilah, orang-orang ahli filsafat, dan orang ahlul kalam, di mana mereka ini adalah kelompok-kelompok yang mengagungkan atau mendewakan akalnya. Itu yang terakhir yang kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi ahli sunnah ini tengah-tengah, ya, mereka tidak mengagungkan akalnya, tidak juga memogokkan akalnya, tengah-tengah. Ada kelompok yang mengagungkan dan mendewakan akalnya, seperti yang kita jelaskan tadi, Mu'tazilah dan ahli filsafat dan ahli ilmu kalam. Mari kita lanjutkan ayat. Wa amma ahlul khurafah, adapun ahlul khurafah, khurafah adalah cerita-cerita bohong, ya. Dan betapa banyaknya cerita-cerita bohong yang sama sekali tidak masuk di akal manusia, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun masih banyak orang yang mempercayainya. Ahlul khurafah, cerita-cerita bohong, wal dajjal, dan dajjalnya pembohong. Faqad alghaw al-aqla, mereka ini kelompok orang-orang yang suka menyebarkan cerita-cerita bohong. Mungkin Anda pernah mendengar ada seorang kiai atau seorang tuan guru yang pergi ke matahari untuk mengambil tanah dari matahari. Subhanallah, ya, untuk apa dia mengambil tanah dari matahari? Yang di dunia ini tidak ada tanah.
Ini cerita-cerita yang tidak masuk akal. Nabi saja tak pernah seperti itu. Kemudian mereka ini akal oleh akal. Akal mereka dimogokkan. Wa qabilu ma la yuqbal wa la yuqbal. Mereka menerima hal-hal yang tidak bisa diterima dan juga tidak masuk akal. Tidak bisa diterima oleh orang yang memiliki fitrah yang salim, fitrah yang lurus, atau akal yang sehat. Ya. Mereka menerimanya saja. Ini adalah orang-orang yang memomokkan akal. Ya. Dan pada ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal ini agar kita membedakan ini salah, ini benar. Binatang yang tidak punya akal, apa saja kita kasih dia, racun atau apa saja dia akan makan. Tapi Allah Subhanahu wa taala membedakan kita. Ketika orang-orang memogokkan akalnya, maka akibatnya seperti itu. Hal-hal yang bohong, hal-hal yang tidak masuk di akal, mereka percaya. Wadhalika kahari kathirin min as-sufiyah. Seperti kebanyakan orang-orang sufiyah, alladzina tanṭari 'alaihim akthar al-abatil wal aghalib. Di mana kebanyakan orang-orang sufiyah ini cepat sekali termakan dengan cerita-cerita bohong dan berita-berita yang salah, hal-hal yang salah. Al-Tijaniyah, kemudian saya membangun contohnya di sini. Kelompok Tijaniyah, wa hiya ihda turuq as-sufiyah, yang merupakan salah satu tarekat sufiyah. Bagaimana keyakinannya ya orang Tijaniyah? Yang terlibat anna mar'a syekh al-tariqah Ahmad al-Tijani dakhala al-jannah. Mereka meyakini bahwa siapa-siapa yang melihat Syekh al-Tariqah, pencipta pencetus tarekat ini, barang siapa yang melihatnya, maka sesungguhnya dia masuk surga. Jadi ini kenapa? Hanya cukup melihat Syekh Ahmad al-Tijani, masuk dia surga. Berarti Ahmad al-Tijani ini lebih hebat dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Ya, kenapa? Karena banyak orang-orang yang melihat Rasulullah SAW namun dia masuk neraka. Berarti Ahmad al-Tijani ini lebih hebat dari Rasulullah SAW. Ya, percaya orang-orang. Ini adalah orang-orang yang membohongkan akalnya. Hal ini sama sekali tidak masuk akal. Namun karena orang-orang memogokkan akalnya, tidak memainkan akalnya, tidak memberikan akalnya untuk bekerja, akibatnya cerita-cerita yang bohong yang sama sekali tidak masuk akal seperti ini, mereka mempercayainya. Kaifa yakunu dzalik? Wa afdalul bashar Rasulullah SAW ra'ahu man ra'ahu min al-kuffar wa lam tanfa'hum tilka ar-ru'ya shay'an lamma kafaru billahi 'azza wa jalla ka Abi Lahab wa Abi Jahal. Dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Ya, bagaimana bisa hanya sekedar melihat Ahmad al-Tijani kemudian orang masuk surga? Sementara afdalul bashar, manusia yang terbaik yaitu Rasulullah SAW, dilihat oleh orang-orang yang pernah melihatnya. Siapa itu dari kalangan orang kafir yang melihatnya? Namun penglihatan mereka terhadap Rasulullah SAW itu tidak berguna. Ya, karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Apakah berguna bagi mereka melihat
Imam Ahmad Al-Tijani sekedar melihatnya dia akan masuk surga. Ya. Orang yang mau memainkan akalnya, membiarkan akalnya bekerja, tidak mungkin dia akan cerita tidak mungkin dia akan percaya kepada cerita-cerita yang bohong yang seperti itu. Lihat aja oleh Pak, bagaimana mereka memobokkan akalnya, ya, sehingga cerita-cerita yang bohong yang merusak akidahnya mereka percaya. Kemudian apa khurafat Rafidhah? Adapun khurafat cerita-cerita bohong yang orang Rafidhah wa anafatihim dan kebodohan mereka, ya, fahaddits wala haraj, cerita saja sebanyak mungkin atau cerita. Gak akan habis-habis cerita tentang kebohongan orang-orang Rafidhah. Ikhwan fillah, coba nanti lihat di YouTube kelakuan mereka. Orang yang punya fitrah salimah tidak mungkin dia akan percaya. Orang-orang yang punya akalnya sehat, tidak rusak dengan syubhat dan syahwat, pasti dia tanpa ditanyakan, dikasih dia dari, dikasih dia apa, dia tahu kalau ini adalah perbuatan bohong, perbuatan dajjal. Dan yang percayanya adalah orang-orang yang paling bodoh. Yang terakhir kita ada satu acara, ya, di mana di acara itu mereka melumuri wajah mereka dan tubuh mereka dengan kotoran-kotoran imam mereka. Mereka kumpulkan ini, kotoran itu mereka kumpulkan. Kemudian pada ajar-ajar tertentu mereka lumuri wajah mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka kalau mau ke kuburan atau ke makam imam mereka berjalan seperti anjing sambil menggonggong. Ya. Mereka mengatakan, saya merasa sangat mulia menjadi anjing-anjingnya Ahlul Bait. Subhanallah, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr." Kami telah muliakan anak Adam. Namun ya ikhwan fillah, ketika seseorang jauh dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan lebih bodoh daripada binatang. Ya. Karena pada begini Al-Quran dan Sunnah ini untuk menjaga akal seseorang, untuk menjaga hati seseorang, untuk menjaga keimanan seseorang. Tapi ketika ini sudah dijauhkan dari kehidupannya sehari-hari, maka pasti akan rusak akalnya, rusak hatinya, rusak kelakuannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fadillah, di antara cerita-cerita bohong dan kebodohan orang Rafidhah ini, annahum yakrahuna at-takalluma bilafzil asyarah. Mereka tidak menyukai menyebut angka 10. Ya, kalau kita orang Indonesia 13, bahkan kadang-kadang sering kita dapat di itu tidak ada angka 13. Ya, tidak ada angka 13, langsung 14. Bahkan di beberapa pesawat tidak ada seat yang angka 13. Yakrahuna at-takalluma bilafzil asyarah. Mereka tidak suka menyebut angka 10. Apa ala syai'in yakun asyarah, atau melakukan sesuatu yang jumlahnya 10. Atau tidak boleh borong ayat 10, tidak boleh borong kanun 10, tidak boleh beli buku 10, tidak boleh beli pulpen 10, tidak boleh beli piring 10, ya, tidak boleh punya 10. Pokoknya 10 itu tidak boleh.
Ya. Apa alasannya coba ayatnya? Alasannya ini ma anzalallahu biha min sultan. Coba lihat alasannya. Ya. Mana tadi? Nah, al-fa'ala syai'an yakunu 'ashara. Mereka tidak mau melakukan sesuatu yang berjumlah 10, apa saja. Membeli, menjual, menerima yang jumlahnya 10 mereka tidak mau. Antum kalau makan apa? Ada nggak boleh 10. Harus 11, 15, 20 nggak boleh antum makan ada 10. Hatta pimpinan. Bahkan dalam hal bangunan pun tidak boleh 10. Imma 9 atau 11. Ya, tingkat ini. La yabnuna ala hasyaratin a'midah. Mereka tidak mau juga membangun bangunan dengan 10 tiang. Coba lihat bagaimana pesimisnya. Assalamualaikum. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Marfadat dunia faqad asyrak." Barang siapa yang diurungkan keinginannya karena pesimis, maka sesungguhnya dia telah melakukan kesyirikan. Ini mereka pesimis. Masih mendingan orang-orang jahiliyah itu. Mereka pesimis dengan burung, dengan suara. Coba lihat mereka pesimis ini dengan apa? Ya, au bi'asharati judu'in, atau membangun bangunan dengan 10 batang. Batang kayu atau batang apa saja 10 nggak boleh. Wadah modal. Apa alasannya? Likaunihim yaghlabuna khiyar as-sahabat. Itu karena kebenciannya kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Siapa yang dibencinya ya ikhwan? Lihat, wa humul asyaratul masyhud lahum bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW dibenci. Sampai angka 10 pun mereka benci. Mana angka ini coba lihat? Ya, subhanallah, tidak ada angka sama sekali. Dimogokkan angka, apa salahnya? 10 sahabat ini sampai jumlah mereka pun dibenci. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufayl, وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنهم إلى العشر المبشرين بالجنة. 10 sahabat yang mendapatkan jaminan masuk surga dari Rasulullah SAW. Yang begitu haula dibenci mereka itu semua illa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kecuali Ali bin Abi Thalib. Ya, 9. Ya, sehingga 10 itu tidak boleh angka 10. Kalau yang 12 itu apa asal usulnya? Hah? Kalau kenapa asal usulnya 13 itu? Maknanya apa asal usulnya, kenapa? Orang Amerika ada sesuatu yang berbeda lagi. Apa alasannya? Jadi orang jahiliyah masih lebih baik daripada mereka. Ya, mereka pesimis dengan suara burung dan suara gagak. Apa yang lain-lain? Hal ini mereka pesimis dengan orang-orang yang mulia, orang yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, dan orang-orang yang mendapatkan jaminan masuk surga. Nasallallahu salaman alaihi. Kemudian, wa min hanafatihi. Dan di antara bentuk-bentuk kebodohan mereka, tamthiluhum liman yughridu lahu bil jamal. Mereka mengumpamakan orang-orang yang mereka benci itu seperti benda mati. Siapa saja yang mereka benci itu, terutama Abu Bakar dan Umar dan Aisyah, yang sangat mereka benci.
siapa yang mereka benci itu, mereka ibaratkan dia seperti benda mati, awil hayawan, atau diibaratkan dia seperti binatang. Thumma yaf'aluna bidzalika al-jamali wal hayawan ma yarawnahu 'uqubatan liman yabghunahu. Ya, lalu mereka melakukan hal-hal terhadap benda mati atau terhadap binatang yang mereka ibaratkan seperti orang yang mereka benci. Ya, misalnya batu mereka pukul-pukul atau binatang mereka pukul-pukul. Ya, ini mereka ibaratkan sama seperti saya memukul Abu Bakar atau memukul Umar. Sampai seperti itu ya, ya. Bagaimana kita akan bisa bersaudara sama orang-orang yang seperti itu? Ya, Nasallallahu alaihi wasallam. Ini kekufuran yang sudah nyata yang seperti tadi. Mithlu ittikhadihim na'jatan qad takunu na'jatan hamra, seperti mereka menjadikan na'jah, kambing betina, dan keseringan kambing betina ini dia hamra, dia agak merah. Kenapa? Likauni Aisyah tusamma al-Humairah. Ya, karena Aisyah namanya Humairah. Jadi dia dari kambing yang berwarna merah, kemudian dia pukul-pukul, dia sakiti. Jadi seolah-olah kambing itu Aisyah yang mereka pukul, mereka sakiti. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaj'aluna Aisyah. Mereka jadikan kambing itu yang betina ini apa namanya? Seakan-akan dia adalah Aisyah. Sallallahu alaihi wasallam. Ta'allahu lisanan amalahum Allah bima yastahib. Adalah banyak begini agar Allah lihat bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada Aisyah. Kalau Aisyah radhiyallahu taala anha, sejahat yang mereka bayangkan itu, apakah mungkin Nabi SAW akan tinggal satu atap dengan wanita yang sejahat itu? Kalau Aisyah radhiyallahu taala anha sejahat yang mereka bayangkan, apakah mungkin Nabi SAW meletakkan kepalanya di pangkuannya? Kalau seandainya Aisyah radhiyallahu taala anha sejahat yang mereka bayangkan itu, apakah mungkin Nabi SAW menghembuskan nafasnya terakhir dan mengatakan antara sahri wa nahri? Ya, tidak mungkin. Kalau seandainya Aisyah sejahat yang mereka bayangkan, tidak mungkin ketika Rasulullah SAW terkena dengan sihir itu, dia mengatakan, besok di mana saya? Besok di mana saya? Maksudnya kapan saya berada di rumahnya Aisyah? Kapan saya berada di rumahnya Aisyah? La ilaha illallah. Jadi dia buat orang sesesat itu gara-gara memobokkan akal. Akal ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka memobokkan akalnya, mereka mematikan akalnya sehingga mereka tersesat sesesat ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh yang ketiga, ini masih contohnya Rasulullah. Wa mithlu ittikhadihim hilsan, atau mereka menjadikan selimut. Hils itu biasanya di selimut yang ditaruh di bawah pelana kuda atau onta. Karena kalau dia keringatan, kalau tidak ada tidak ada selimut ini, bisa lecet dia. Ya, jadi tubuhnya kita taruh selimut, baru ada pelana. Nah, wa mithlu ittikhadihim hilsan,
Dan juga mereka menjadikan selimut mamlu'an samnan. Selimut ini dibulatkan, kemudian diisi dengan apa? Samin. Tahu samin Nabi Nabi? Apa? Minyak samin. Ya, minyak samin. Jadi setelah selimut atau kain atau apa saja mereka kayak kelembungan, kemudian diisi dengan minyak samin, thumma yaq'aduna barlahu fayakhruju as-sam, lalu ditusuk perutnya. Apa namanya selimut ini disobek dengan, sehingga otomatis apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Samin itu akan keluar, ya, minyak samin itu akan keluar, sama seperti kelembungan kalau terlampau. Kan air itu pasti akan tumpah. Begitu juga kain yang diisi, yang dibentuk seperti bola, kemudian diisi dengan minyak samin, kemudian ditusuk dengan pisau atau dengan pedang, otomatis saminnya itu akan apa? Keluar, ya. Nah, fayashrabunahu, lalu samin itu diminum, wa yaquluna hada mithlu darbi Umar wa shurida. Ini seperti kita memukul Umar, dan bagaimana bencinya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini seperti kita memukul Umar dan mengeluarkan darahnya, kemudian kita minum darahnya. Na'udzubillah. Persis seperti keyakinan siapa? Orang Kristen. Acara apa itu? Pada yang minum khamar, kemudian khamar itu diibaratkan seperti minum darah bisa masuk ke dalam tubuhnya. Apa namanya? Hah? Ada yang tahu ya? Nah. Jadi kenapa mereka benci sekali kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Dan mereka mengatakan bahwa Umar radhiyallahu ta'ala anhu memukul Fatimah sampai patah tulangnya. Ya, demikian kata mereka. Subhanallah, mana mungkin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu akan memukul Fatimah seperti itu? Dan mana Ali bin Abi Thalib? Kenapa dia di sini dipukul? Ya, apakah ada pengecut di mana mereka selalu membanggakan keberanian Ali bin Abi Thalib? Ya, namun kalau dia Ali bin Abi Thalib, isinya dipukul sampai patah tulangnya, lalu dia berarti dia pengecut. Berarti dia tidak punya apa? Tidak punya rasa cemburu, tidak punya rasa gila. Isinya dipukul sampai dia patah tulangnya, lalu dia diam. Ya, na'udzubillah, ini semua adalah cerita-cerita bohong. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menikah dengan anaknya Ali bin Abi Thalib. Berarti Fatimah itu menjadi apa? Mertuanya. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian wa mithlu, masih contohnya orang-orang kafir. Wa min tasmiyati ba'dhum li himarain min humud al-bahar. Juga contohnya seperti sebagian orang Rafidah menamakan dua keledai ar-raha. Ar-raha ini dua batu untuk menumbuk. Dulu kan ada header, jadi batu besar diputar. Ya, batu ini berat, jadi ditarik sama ditarik di negara Arab pakai apa? Pakai onta. Nah, mereka ini pakai keledai. Ya. Wa min tasmiyati ba'dhum li himarain. Mereka menamakan dua keledai yang mereka gunakan untuk menarik batu, apa namanya? Batu penggiling, ya. Ya, bukan cobek. Ya, jadi memutar isinya batu itu.
dibunuh. Ya. Ahaduhuma bi Abi Bakar wal akhar bi Umar. Kalau itu satunya dinamakan Abu Bakar, yang satunya dinamakan Umar. Bagaimana kita akan bisa nyatu bergandengan tangan dengan orang-orang yang membenci, kemudian mencaci maki, mengejek, menghina orang-orang kita muliakan. Ya. Kita menganggap mereka itu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabi mereka. Sementara orang-orang Rafidah ini menganggap mereka itu adalah orang-orang yang begitu jahat, begitu hina. Bagaimana kita akan bisa bersatu sama orang-orang Syiah, orang Rafidah ini, sementara seperti itu keyakinan Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, ibu kita, ibunya orang-orang beriman. Bagaimana kita akan bisa duduk bersama orang-orang yang mencaci maki ibu kita sendiri? Alhamdulillah. Ya. Tumayyi'una himarain. Jangan minum tilkal uqubatan yang Abu Bakar wa Umar. Lalu kedua kali ini mereka pukul. Ya. Pukulan ini mereka anggap sebagai apa? Sebagai uqubah. Ya. Sanksi hukuman kepada Abu Bakar dan Umar. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa mereka begitu benci kepada Abu Bakar dan Umar? Karena Abu Bakar dan Umar mereka lah berdua yang memusnahkan kerajaan orang-orang Persia ini. Ya. Wa bil jumlah. Ini yang penting ayat-ayat. Kemudian wa bil jumlah. Secara menyeluruh. Fakultu man tanattaba as-siratal mustaqim la budda an yanharif fi babil aql. Setiap orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, tidak ada jalan yang lebih lurus daripada Al-Quran dan Sunnah, tidak ada. Maka itu artinya siapa-siapa yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, maka pasti dia akan menyimpang dalam hal akal ini. Dan saja ya, beberapa tahun yang lalu di Lombok Timur dulu, kadang ada bukit, mereka katakan di sini ada makamnya Putri Cilinayu. Ada seorang tuan guru katanya mimpi bahwa di sini ada di bukit ini makamnya Putri Cilinayu. Ada yang tahu yang cerita Cilinayu ini? Ada di siapa ini? Tidak ada yang tahu. Saya kata mimpi sehingga ribut. Dulunya bukit itu gersang, tiba-tiba dibikinkan dia dibikinkan dia makam. Yang tidak tahu Cilinayu itu tempat makam sudah ikan jangkau. Ya. Kok tiba? Lalu Cilinayu apakah dia Muslim atau dia kafir, kita tidak tahu. Seandainya dia kafir, bagaimana akidahnya? Katakanlah dia Muslim, seandainya dia Muslim, bagaimana akidahnya? Seandainya dia benar akidahnya, mana boleh kita melakukan kuburan seseorang? Ya. Namun Allah, karena orang menyimpang dari Shiratal Mustaqim ini, sehingga cerita-cerita yang bohong seperti itu langsung mereka percaya. Nasallallahu alaihi wasallam. Namun alhamdulillah ada pejabat-pejabat yang mengatakan ini cerita bohong, kemudian kuburannya itu dirusak. Ya. Orang tua dari yang tinggal dari dulu, dari sejak yang kecil di sini nggak pernah kami lihat, nggak pernah kami tahu ada makam di bukit ini. Kok sekarang ada makam di bukit ini? Ada suara bukit ini. Lihat ikhwan fillah Allah, dalilnya apa? Dalilnya mimpi. Nggak berbuat orang.
katanya kuburan yang Putri Cilenai, sehingga orang berdatangan. Nyara dulu dia orang itu, padahal mereka tidak tahu. Tanya siapa mereka Putri Cilenai, mereka tidak tahu. Nggak mungkin mereka pernah lihat di Google, ada nggak Putri Cilenai? Ya. Baik. Kemudian, jadi siapa-siapa menyimpang dalam Quran dan Sunnah, pasti dia akan tersesat dalam masalah akal ini. Sawa'un kana dzalika fi sya'nil afrad aw jamaah. Siapa-siapa menyimpang, apakah dia perorangan atau kelompok, menyimpang pasti dia akan apa? Sesat dalam masalah akal ini. Hatta walau kana ulaika ala mustawa 'alim min talaqqul ad-dhihn. Meskipun dia adalah orang yang cerdas, kalau dia menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, pasti dia akan menyimpang, akan rusak akalnya dan akan dibawa. Wa hiddatit dzakar, dan kecerdasan yang tajam. Ya, udah kok nggak amat, nggak tenang ya, hanya dengan suara azan ini. Jauh. Oh, suara dalam aja nih. فالعقل الحقيقي إنما هو عقل الرشد لا عقل الإدراك. Yang namanya akal yang sebenarnya itu adalah akal rusydi, akal yang membawa kita kepada petunjuk, bukan yang membuat kita mengetahui ini, mengetahui ini, mengetahui ini. Semua diketahui, tapi petunjuk itu tidak diketahui. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Yang mereka tahu hanyalah urusan dunia-dunia saja. Akhirat tidak tahu apa-apa. Jadi itu namanya orang yang paling bodoh. Ini dia tahu, ini dia tahu, ini dia tahu, tapi ilah yang dia sembah dia tidak tahu. Ya. Wa dzakaru wa tawabi'uhu idza lam yusraf fima khuliqa lahu al-'abdu sara wabalan 'ala ahlihi. Kecerdasan itu kalau tidak diarahkan kepada tujuan diciptakan manusia itu, maka akalnya itu akan menjadi bencana baginya. Jadi akal ini Allah berikan kita akal agar kita beribadah kepadanya, agar kita mengenalnya. Jadi kalau kita tidak gunakan akal kita untuk itu, maka kita pasti akan menyimpang, dan akal ini akan menjadi bencana yang besar bagi kita di dunia dan di akhirat. Lihat aja. Lalu kata Syekh, fakut ala sabil misal. Ambillah ini sebagai contoh saja. Sya'ban kalian bangsa seperti Jepang ini, ya, tilka daulah allati ta'ti fi muqaddimati ad-duwal as-sina'iyyah al-mutatawwirah. Jepang merupakan negara terdepan dalam apa? Sina'ah. Apa sina'ah ini bahasa Indonesia? Teknologi yang berkembang. Ya, sampai mereka mau ciptakan mobil yang bisa terbang. Nggak tahu sudah atau belum. Ya. Ya, mobil bisa berjalan di air, dan mereka sudah dana sudah sekian miliar untuk percobaan. Jadi nggak bakal ada macet saya terbang ke kantor langsung. Ya, bisa berjalan di air mobilnya nanti. Wallahu ta'ala alam, apakah kita temukan itu enggak? Yang jelas Jepang ini matanya saja sipit tapi akalnya luar biasa. Ya. Jadi Jepang ini kan negara yang sangat maju. Setelah mereka kena dengan tsunami itu, hanya 2 pekan kembali lagi normal segala macam. Luar biasa Jepang ini. Nah, akan tetapi apa kata Syekh? Walakin ma aghna anha dzalika syai'an 'indama kafarat billah. Akalnya itu tidak berguna baginya. Ya. Pada saat mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau karena kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, akal mereka itu tidak berguna. Sehingga mereka menjadi seperti manusia paling bodoh. Wa a'radat 'anil aqidah as-sahihah, dan mereka berpaling dari akidah yang benar. Ya. Wa dinil haq, dan mereka berpaling dari agama yang hak. Dan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ya. Sekarang orang-orang Jepang, masya Allah, berbondong-bondong masuk agama Islam ini. Ya.
bahkan kelompok Yakuza baik tahun itu masuk Islam. Pada waktu الذي تفتقت أذهانهم عن اختراع أدق الأجهزة وأحدثها, pada saat kepala mereka, akal mereka berkembang, tepat keluar tubuh itu, maksudnya akal mereka berkembang untuk menciptakan alat yang paling peka, paling sensitif, ya, dan paling maju. Tajiduhum qad aflasu fi janibil aqli, namun mereka itu fakir, miskin dari sisi akidah. Ya, ayyuma iflas, kefakiran yang sangat fakir dalam masalah akidah, maju. Maka ikhwan fillah azzakumullah, angka bunuh diri paling tinggi di Jepang. Ya, bersiap sedikit, berkait sedikit di rumah langsung bunuh diri. Ya, malas gendong bunuh diri, sedikit-sedikit bunuh diri. La ilaha illallah. Fa'amram uqulah, dalam masalah akidah mereka mogokkan akal mereka. Walam yastafidu minha, ya, dan mereka tidak mengambil manfaat dari akal mereka, ya, dalam bidang akidah. In akbaru awbahal asya, karena mereka mengingkari sesuatu yang paling jelas. Apa paling jelas itu? Bahwa Allah itu adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala ilahul haq, yang menciptakan langit dan bumi. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menciptakan langit dan bumi. Ini adalah merupakan min awdahil wadihat, sesuatu yang paling jelas. Tidak perlu kita harus pintar-pintar untuk mengetahui yang berhak menciptakan langit dan bumi. Yang berhak untuk disembah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada seorang A'rabi, wahai A'rabi, orang Badui, berapa Tuhan yang kamu sembah? 7. Ya, 6 di bumi, 1 di langit. Kalau kamu dapat kesulitan, yang mana yang kamu minta? Sampai mana ya? Kalau gitu enggak, yang 6 ini di bumi. Ya. Jadi lihat apa? Fitrahnya mengatakan ketika dapat kesulitan, langit. Orang Badui lebih pintar daripada orang Jepang. Walam yastafidu minha in ankaru awbahal asya, mereka mengingkari sesuatu yang paling jelas, wa ahaqqiha, dan yang paling benar. Apa itu? Yaitu tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa kun mithalan lidalik, ini contohnya. Fa indama tufiya imperaturuhum, kaisar mereka asal Hirohito. Jangan nanti memakan nanti anaknya Hirohito. Wa'ila fi 22 1990, tahun tanggal 22 bulan 11 1990, anak imperator bila terjadi bahwa kaisar yang baru ini Akihito, itu namanya Akihito ya. Yang sekarang ini Akihito namanya. Yang sekarang siapa namanya? Akihito. Yang jelas bukan Pak Ukir namanya. Apa Pak Ukir? Akihito masih ya? Qad asbaha ilahan. Akihito telah menjadi Tuhan tuh. Ya. Lalu kalau Akihito jadi Tuhan, kalau dia sakit, Tuhan ini kemana dia akan minta pertolongan? Pasti dia akan ke dokter, berarti dia dokter ini lebih hebat dari Tuhan mereka. Ya. Mana ini? Qad asbaha ilahan lil ummati bi surati rasmiyah. Jadi secara resmi Akihito telah menjadi Tuhan yang baru. Wa jaa dzalika fi aqab ta'diyatihi bil tuqus ad-diniyah al-khassah allati damat tawal al-lailah as-sabiqah fil qasr al-imperatori. Kenapa dia bisa menjadi Tuhan? Karena dia melakukan ritual-ritual kematian itu
sebelum dia terangkat menjadi Tuhan, dia telah melakukan ritual-ritual. Entah ritual apa terhadap kaisar yang mati, Hirup itu meninggal, mati dia Hirup itu ya. Dan terpaksa Aki itu, kemudian dia melakukan ritual-ritual kematian ini, ya. Nah, gara-gara dia melakukan ritual kematian, terangkatlah dia menjadi Tuhan. Subhanallah, gampang sekali bisa menjadi Tuhan di sana. Coba lihat di India, ya lihat Tuhan. Ya, negara yang paling banyak Tuhannya, sampai toilet pun bisa jadi Tuhan di sana. Toilet jadi Tuhan. Ya, pernah saya nonton di YouTube. Ada orang di depan rumahnya banyak patung-patung Donald Trump. Iya, kenapa Donald Trump ini Tuhan disembah sama Tuhan ini? Donald Trump. Kenapa? Karena dia datang dalam mimpi saya. Coba lihat aja kebodohan orang-orang ini. Tapi sebenarnya India itu negara yang paling pintar bahasa Inggris, negara yang yang banyak orang-orang cerdasnya, dan negara yang paling banyak pengomongnya adalah India. Tapi karena jauh dari Al-Quran dan Sunnah, mereka lebih bodoh daripada himar. Ya, dan himar yang yahmilu asfar. Cocok sekali terhadap mereka. Kan himar yang yahmilu asfar. Jadi diangkat dia menjadi Tuhan. Aki itu ini gara-gara dia melakukan ritual-ritual kematian. Subhanallah. Waqad balagat marasimut tuhus. Biaya ritual kematian ini mayu'adiru tis'ata malayin junih sterling. Jadi biaya ritual kematian ini mencapai 9 juta uang Inggris sterling. Sterling apa? Pound sterling. 9 juta berapa miliar itu? Paling mahal sterling ini kan, pound sterling ini paling mahal. Sekarang euro naik kan? Jadi kata Syekh, Allahumma lakal hamd. Ya, ala ni'matil Islam, alhamdulillah. Coba lihat orang tiba-tiba dipolak-polak tolong, dipolak kemudian dibawa naik ke itu, ke bukit, dibawa ke kuil itu, kemudian dipotong-potong dagingnya, kemudian dikasih ke burung yang makan bangkit, sehingga apabila sudah tersisa tulang-tulangnya saja dibakar, kemudian abunya la ilaha illallah. Kita orang Islam alhamdulillah dimandikan, dikafankan, kemudian disolati, kemudian dikuburkan dengan baik-baik. Setelah itu kemudian didoakan dia, ya. Kemudian anak-anaknya dianjurkan untuk senantiasa mendoakannya dan mensedekahkan dan yang lain-lain. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa lakal hamdu ala ni'matis sunnah. Ya, wa lakal hamdu ala ni'matil aql. Alhamdulillah kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.